A few moments later. Hai guys, Assalamualaikum. Tunggu, kayak ada yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ella Kurnia. Dan perkenalkan, nama saya Laila Ali. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman. Konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk memberantas pembajakan, mempromosikan pelayaran, dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengizinkan negara memperluas yurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk keamanan. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930, kemudian Konferensi Hukum Laut 1958, negara-negara pantai mendukung rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk menikmati yurisdiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Apa sih itu laut teritorial? Simak penjelasan berikut ya. Menurut UNCLOS, garis-garis dasar atau garis pangkal atau baseline yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar di sini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di mana dalam pelaksanaannya, kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang pada intinya menyatakan bahwa 1. Garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. 2. Jika garis pangkal lurus kepulauan tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. 3. Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari Kepulauan Indonesia. 4. Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa 3% dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. 5. Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. 6. Garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai. 7.
Garis pangkal lurus adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing seperti kapal asing. Di laut teritorial, kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Demikian dinyatakan dalam pasal 17 UNCLOS 1982, dalam pasal 18 UNCLOS 1982 disebutkan pengertian lintas, yaitu berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Yang pertama, melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Bagaimana cara menentukan garis batas laut teritorial? Penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. Namun, UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian kepada negara pantai yang memiliki wilayah laut yang saling berhadapan, di mana penentuan laut teritorialnya dapat dilakukan dengan cara perundingan atau kesepakatan antara kedua belah pihak negara. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, yang dimana laut teritorial di Selat Malaka tidak mencapai 24 mil. Maka kedua negara tersebut antara Indonesia dan Malaysia melakukan kesepakatan atau perjanjian. Oke, baiklah teman-teman, hanya itu materi dari kita tentang laut teritorial. Jadi sekarang udah tahu kan bagaimana cara mengukur laut teritorial dan apa sih itu laut teritorial? Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.